Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a atharahum baqiyati ila antasum as-sa'ah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lucy Hendriani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Ulumul Quran yang dosennya diampu oleh Bapak Muhammad Hijrah M. Sawai MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Ada beberapa pengertian tentang Al-Quran. Para ulama dalam bidang ilmu Al-Quran telah mendefinisikan Al-Quran menurut pemahaman mereka masing-masing, baik secara bahasa maupun istilahnya. Menurut Imam Al-Hiyani, Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata qoro'a yaqra'u Qur'anan yang artinya yang dibaca. Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Imam Ad-Dujjaz, kata Quran itu kata sifat dari Al-Quran yang sewajan dengan kata fa'alana yang artinya kumpul, karena Al-Quran itu terdiri dari sekumpulan surah dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan istisqaq, karena memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Ada beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara istilah. Yang pertama yaitu menurut Syekh Muhammad Khudaribik. Beliau mengatakan Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Menurut Syekh Muhammad Abduh, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Yang terakhir yaitu menurut para ahli ushul fikih, Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nama-nama Al-Quran. Nama lain dari yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus dalam surah Al-Isra ayat 9. Dan yang kedua itu Alkitab. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Kemudian nama lain dari Al-Quran yang ketiga adalah Al-Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, dalam surah Al-Furqan ayat 1. Kemudian nama lain dari Al-Quran itu ada Az-Zikr.
Zikri, yang artinya sungguhnya kami telah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, dalam surah Al-Hijr ayat 9. Dan yang terakhir yaitu At-Tanzil, yang artinya dan Al-Quran ini tanzil, diturunkan dari Tuhan semesta alam, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Penyebutan Al-Quran dan Alkitab lebih populer dari nama-nama yang lain. Dalam hal ini, Dr. Muhammad Daroz berkata, ia dinamakan Al-Quran karena ia dibaca dengan lisan, dan dinamakan Alkitab karena ia ditulis dengan pena. Kedua kata ini menunjukkan makna yang sesuai dengan kenyataannya. Penamaan Al-Quran dengan kedua nama ini memberikan isyarat bahwa selayaknya lah ia dipelihara dalam bentuk hafalan dan tulisan. Ada beberapa sifat Al-Quran. Allah telah melukiskan Al-Quran dengan beberapa sifat. Yang pertama, nur, yang berarti cahaya. Dalam surah An-Nisa ayat 174 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Kemudian ada Al-Huda yang artinya petunjuk, Asy-Syifa yang artinya obat, Rahmah yang artinya rahmat, Mau'izoh yang artinya nasihat. Dalam surah Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan bagi penyakit-penyakit dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ada Mubin yang artinya menerangkan. Dalam surah Al-Maidah ayat 15, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab yang menerangkan. Lalu ada sifat Mubarak yang diberkati, Busyra yakni kabar gembira, Aziz yakni yang dimulia, Majid yang dihormati, Basyir yang yakni pembawa kabar gembira, dan Nazir yakni pembawa peringatan. Ada 7 karakteristik Al-Quran. Dr. Yusuf Qaradawi memaparkan beberapa karakteristik Al-Quran dalam kitabnya. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah kitab ilahi. Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lafal maupun makna, kepada Rasul dan Nabinya Muhammad SAW melalui wahyu al-jali, wahyu yang jelas, yakni malaikat Jibril alaihi salam, untuk menyampaikan wahyu yang lain. Karakteristik Al-Quran yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Al-Quran yang lainnya adalah ia merupakan kitab suci yang terpelihara keasliannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjamin pemeliharaannya, serta tidak membebankan hal itu pada seorang pun, tidak seperti yang dilakukan pada kitab-kitab suci yang lainnya yang hanya dipelihara oleh umat yang menerimanya. Karakteristik yang ketiga, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad, sehingga bangsa Arab hanya menyebut-nyebut mukjizat itu saja, tidak yang lainnya, meskipun dari beliau terjadi mukjizat yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Karakteristik yang keempat, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penjelas dan dimudahkan pemahamannya. Al-Quran adalah kitab yang memberi penjelasan dan mudah dipahami, tidak seperti kitab filsafat yang cenderung untuk menggunakan simbol-simbol dan penjelasan yang sulit. Tidak pula seperti kitab sastra yang menggunakan lambang-lambang yang berlebihan.
Karakteristik yang kelima, Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap. Al-Quran adalah kitab agama yang menyeluruh, pokok agama dan ruh wujud Islam. Darinya disimpulkan konsep kaidah Islam. Karakteristik yang keenam adalah Al-Quran adalah kitab suci seluruh zaman. Makna Al-Quran sebagai kitab seluruh zaman adalah merupakan kitab yang abadi, bukan kitab bagi suatu masa tertentu yang kemudian habis masa berlakunya. Maksudnya, hukum-hukum Al-Quran, perintah dan larangannya. Karakteristik yang ketujuh, Al-Quran adalah kitab suci bagi seluruh umat manusia. Al-Quran bukanlah kitab yang hanya ditunjukkan pada suatu bangsa, tidak juga untuk hanya satu warna kulit manusia. Adapun perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Hadis adalah baru dalam arti bahasa lawan qadim yakni lama. Sedangkan menurut istilah pengertian hadis ialah apa saja yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan ataupun sifat. Hadis qudsi. Lafaz qudsi dinisbahkan sebagai kata quds. Nisbah ini mengesankan rasa hormat karena materi kata itu menunjukkan kebersihan dan kesucian dalam arti bahasa. Maka kata takdis berarti menyucikan Allah. Perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Yang pertama yaitu perbedaan dari segi bahasa dan makna. Al-Quran, bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi, maknanya dari Allah dan bahasanya dari Nabi. Kemudian apabila hadis nabawi itu bahasa dan maknanya dari Nabi. Yang kedua, perbedaan dari segi periwayatan. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja, sedangkan selain Al-Quran itu boleh. Sebenarnya ada banyak perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Tetapi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.